Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, hari ini kita rilis ya. Pertama, tentang situasi Kamtibmas, kita membandingkan minggu ke-7 dengan minggu ke-8. Kalau kita lihat datanya bahwa pada minggu ke-7 itu terjadi 5.772 kejadian. Kemudian pada minggu ke-8 kami mencatat terjadi 5.511 kejadian. Artinya ada penurunan jumlah kejadian kriminalitas yang terjadi di masyarakat, yaitu penurunan 261 kasus atau lebih kurang 4,52%. Kalau dapat kita lihat kejadian-kejadian yang menonjol yang terjadi pada minggu ke-8 ya, itu antara lain masalah kasus narkotika. Ini paling tinggi yang terjadi di masyarakat pada minggu ke-8, yaitu sebanyak 770 kejadian yang menyangkut narkotika. Lalu yang kedua, itu menyangkut pencurian dengan pemberatan. Terjadi 603 kasus. Kemudian yang ketiga, kasus penggelapan terjadi 394 kasus. Kemudian yang keempat, kejadian pencurian kendaraan bermotor. Ini mencapai 200 kejadian dalam satu minggu. Kemudian kejadian yang menonjol yang kelima, yaitu pencurian dengan kekerasan. Dalam satu minggu ini terjadi 91 kejadian. Tentunya dengan memperlihat kita bersama melihat daripada kondisi ini, walaupun dibandingkan dengan minggu sebelumnya ini terjadi penurunan, maka kami dari Polri tentunya senantiasa mengingatkan kepada masyarakat untuk terus meningkatkan kewaspadaan di lingkungannya, terus meningkatkan kegiatan-kegiatan pengamanan swakarsa di mana masing-masing warga bertempat tinggal, karena dengan kegiatan-kegiatan pengamanan swakarsa ini akan banyak membantu dalam rangka menjaga situasi Kamtibmas untuk tetap kondusif. Tentunya Polri dengan segala upaya, dengan seluruh sumber daya yang dimiliki, akan senantiasa berbuat secara optimal melaksanakan tugasnya untuk dapat mengelola situasi Kamtibmas ini dengan baik. Kemudian dari angka kecelakaan lalu lintas yang terjadi antara tanggal 22 sampai 28, dapat kami informasikan ini terjadi 1.131 kejadian kecelakaan lalu lintas. Dampak dari itu semua mengakibatkan meninggal dunia sebanyak 243 orang, kemudian luka berat 156 orang, kemudian luka ringan sebanyak 1.300 orang, dan juga ini mengalami kerugian material seluruhnya itu mencapai 2.224.650.000 rupiah. Dengan memperhatikan situasi di jalan raya di tanah air kita, tentunya Polri senantiasa menghimbau kepada masyarakat pengguna jalan sebelum mempergunakan kendaraannya harus siap dengan 3 siap.
yaitu siap pengendara apabila pengendara merasa sakit, kurang sehat dan sebagainya, agar diurungkan untuk menggunakan kendaraannya. Ketika berkendara dipastikan bahwa pengendara dalam kondisi yang sehat. Kemudian siap kendaraan, artinya diyakini betul bahwa kendaraan yang digunakan dalam kondisi siap, terutama masalah pengereman daripada kendaraan itu, karena sistem pengereman banyak terjadi berakibat daripada kecelakaan. Kemudian siap yang ketiga yaitu siap mematuhi peraturan-peraturan lalu lintas. Dengan berbekal 3 siap ini, mudah-mudahan para pengendara akan selamat selama dalam beraktivitas di jalan raya. Kemudian yang berikutnya, kami juga menginformasikan tentang kegiatan Densus 88 anti teror Polri. Kita ketahui bersama pada tanggal 26 Februari 2021, Densus 88 Polri telah melakukan upaya-upaya penegakan hukum dalam rangka mencegah terjadinya aksi terorisme di tanah air. Pada tanggal tersebut melakukan penegakan hukum di wilayah Jawa Timur dan mengamankan 12 tersangka tindak pidana terorisme. 8 diamankan atau ditangkap di Surabaya, Sidoarjo, 2 di Surabaya, 1 di Mojokerto, dan 1 di Malang. Ya, jadi 8 seluruhnya, 12 seluruhnya ini diamankan di Jawa Timur atas nama tersangka UBS alias F, lalu kedua atas nama TS, ketiga atas nama AS, keempat atas nama AIH alias AP, kemudian kelima atas nama BR, keenam atas nama RBM, ketujuh atas nama Y, ke-8 atas nama F, 9 atas nama ME, 10 atas nama AYR, 11 atas nama RAS, dan 12 atas nama MI. Dari kegiatan-kegiatan tersebut telah diamankan barang bukti antara lain 50 butir peluru 9 mm, kemudian 1 pistol rakitan ini jenis FN, kemudian juga bendera Daulah ya, baik berwarna hitam maupun berwarna putih, ini sebanyak 4 bendera, kemudian pisau itu sebanyak 8, samurai sebanyak 2, golok sebanyak 3, dan senjata tajam lainnya berbentuk busur lebih kurang 23 yang dijadikan barang bukti. Aktivitas-aktivitas daripada kelompok ini adalah kelompok Jamaah Islamiyah, tentunya berafiliasi kepada Al-Qaeda, dan kelompok ini dikenal dengan kelompok Fahim. Sering disebut bahwa kelompok ini lebih dikenal dengan kelompok Fahim. Tentunya mereka telah melakukan aktivitas-aktivitas berupa latihan bela diri, dan mereka juga sudah merancang bunker yang akan digunakan untuk kegiatan-kegiatan pembuatan senjata maupun bom rakitan. Kemudian juga telah mempersiapkan tempat penyimpanan senjata dan juga telah mempersiapkan tempat pelarian setelah melakukan aktivitas terorisme. Dan yang perlu dicatat oleh kita semua, mereka juga telah berencana melakukan amaliyah
yang tentunya ini perlu kita perhatikan, dan rencana amalia ini dapat dilakukan upaya-upaya pencegahan dari Densus 88 Anti Teror Polri. Tentunya untuk aktivitas terorisme ini tidak hanya dapat diselesaikan oleh Polri maupun instansi yang lain, tapi daripada itu Polri sangat melihat bahwa peran serta masyarakat menjadi sesuatu yang penting dalam penanganan aksi terorisme di tanah air. Dengan peran serta masyarakat tentunya dapat mempersempit ruang gerak daripada jaringan terorisme, dan juga dari peran serta masyarakat menjadi sistem peringatan dini sosial terhadap potensi-potensi aksi terorisme di tanah air. Ini saja rekan-rekan sekalian yang dapat saya sampaikan pada preskon hari ini. Mungkin ada hal-hal yang ingin ditanyakan, silakan. Pak, mau nanya sedikit dong Pak, terkait dengan kasus terorisme yang tadi juga baru dirilis Pak. Itu kan ada 12 orang total semuanya di wilayah Jawa Timur ya Pak. Betul. Itu tuh apakah ada keterkaitan dengan kasus-kasus teror sebelumnya di wilayah Jawa Timur itu sendiri dari 12 orang ini nggak sih Pak? Jelas semua ada terkaitannya. Kalau kita dalami lagi, kelompok ini pun ada keterkaitan dengan UPI Lawangan. Semua jemaah Islamiyah tentunya mereka saling terkoneksi antara satu kelompok dengan kelompok yang lainnya. Seperti itu. Ya. Terus tadi kan disebutkan akan melakukan amaliyah ya Pak. Ya. Itu targetnya itu apakah terkait dengan mungkin rumah ibadah atau mungkin biasa di kantor-kantor polisi gitu? Nanti akan didalami lagi oleh Densus, karena memang dari keterangan sementara yang digali dari kelompok ini, mereka telah merencanakan amalia. Ya. Bentuknya apa dan sasaran mana, ini masih pendalaman Densus, nanti akan kita sampaikan. Lain? Ada perkembangan nggak Pak terkait JAD? Ya, JAD belum. Ya, terakhir ini masalah terakhir jemaah Islamiyah. JAD terakhir yang di Makassar dan sebagainya, terakhir di situ. KKB Pak? Bagaimana? KKB. KKB tentunya Polri bersama TNI menggelar operasi Nemangkawi, ya, yang terus bagaimana dengan operasi ini dan juga kegiatan-kegiatan satuan wilayahan untuk dapat menciptakan situasi yang kondusif di Papua. Ya. Lain, silakan. Pak, tadi rencana yang sudah diketahui dari kelompok PAHM ini apa Pak? Dan misalnya mereka sudah bikin skenario atau peta atau peralatan yang akan dipakai, itu apa Pak? Betul, tadi setelah saya sebutkan bahwa kelompok ini ya, telah mempersiapkan diri dengan kegiatan-kegiatan fisik, kegiatan bela diri. Mereka telah merancang bunker ya, yang akan digunakan sebagai tempat untuk merakit senjata, merakit bom. Mereka telah mempersiapkan juga tempat penyimpanan senjata dan telah mempersiapkan tempat-tempat pelarian setelah aksi amalia. Ya. Ini hal yang telah mereka rencanakan untuk kegiatan Fahim ini, kelompok Fahim. Pak, kalau rencana yang spesifik Pak yang bisa mengetahui tujuan ataupun kapan atau tempat amalia mereka sudah ditemukan? Ini masih didalami. Yang jelas semua itu telah terdeteksi oleh Densus, kemudian untuk didalam. Ya. Pak, kalau misalnya untuk peredaran senjatanya di kelompok ini tuh Pak, sebenarnya modusnya gimana sih Pak? Kan ini kan ditemukan ada 50 butir peluru kaliber 9 mm ya Pak. Ya. Terus juga kan salah satu senjata yang ditemukan juga tadi senjata rakitan ya. Betul. Cuman kan nggak ada senjata fisik yang memang senjata apinya gitu Pak, bukan rakitan. Nah itu tuh apakah peredaran untuk peluru-pelurunya itu dilakukannya seperti apa sih Pak? Apakah menyangkut dengan satu kelompok dengan yang lainnya di wilayah atau Jalur distribusinya? Ya, yang jelas mereka melihat peluang. Ya. Ketika peluang untuk mendapatkan senjata pabrikan itu sulit, mereka senantiasa mengembangkan kemampuan yang ada dalam kelompok itu. Kemampuan membuat senjata, kemampuan merakit bom. Kemampuan inilah yang diluruskan dari satu
Ini yang mereka gunakan, sehingga banyak daripada aktivitas mereka itu semua menggunakan daripada senjata rakitan. Kemudian untuk masalah peluru, ini masih dalami sumber daripada amunisi tersebut oleh Densus. Itu untuk pencarian dananya sendiri bagaimana sih Pak? Ininya sama seperti yang sebelumnya ada sumbangan Pak atau bagaimana? Ya tentunya sekali lagi untuk jemaah Islamiyah dan aktivitas mereka didukung karena adanya iuran dari masing-masing anggota. Ya, itu mendapat iuran. Setiap gaji yang diterima oleh mereka itu disumbangkan ya, kepada organisasi sebesar 5% dari pendapatan mereka. Ini salah satu dana yang digunakan oleh jaringan jemaah Islamiyah untuk tetap menjaga eksistensi daripada organisasi. Tentunya juga dengan upaya-upaya lain dana itu. Kemarin kasus kotak amal bermasalah ini menjadi bagian daripada jemaah Islamiyah untuk mendapatkan dana untuk tetap menjalankan roda organisasi. Demikian rekan-rekan sekalian. Untuk yang lain sih Pak, kan hari ini kan digelar sidang pra peradilan lagi ya Pak untuk yang Habib Rizik. Polisi kan kembali tidak hadir ya Pak. Memenuhi panggilan rapid sidang perdana itu. Ya. Itu kendalanya sebenarnya apa sih Pak? Kenapa tidak hadir untuk dua kalinya Pak? Nanti kita lihat kalau sidang tidak hadir, yang penting memberitahu daripada hakim itu tidak masalah. Ya, pada sidang pertama tidak bisa hadir dengan segala alasannya itu dimaklumi. Ya, mungkin pada sidang berikutnya pasti dari akan sekali dari kenapa nanti perlu kita pendalaman dari divisi hukum seperti itu. Tapi ketika tidak hadir, memberi tahu daripada hakim ketidakhadiran itu merupakan satu mekanisme yang diperbolehkan. Ya. Izin tadi kan sudah bilang mau amaliyah, tapi udah diketahui di mana target-target mereka yang amaliyah itu di mana lokasinya Pak? Itu masih didalami ya. Nanti lebih tepatnya mana akan melaksanakan kegiatan itu akan kita sampaikan. Yang jelas kelompok-kelompok ini banyak bermain di sekitar Jawa Timur. Itu semua laki-laki Pak? Laki Astana Anyar sampai saat ini masih proses di Propam. Yang bersangkutan sudah tidak lagi menjabat sebagai Kapolsek, dibebas tugaskan. Proses berjalan di Propam. Nanti saya rasa publik akan melihat apa yang diambil oleh Polda Jabar terhadap kasus Astana Anyar. Kalau sumber dia mengkonsumsi sabunya sendiri itu belum ketahuan Pak. Nanti dalam proses publik akan tahu. Benda yang digunakan, barang yang digunakan bersumber dari mana itu akan diketahui oleh publik. Terima kasih rekan-rekan sekalian atas segala perhatiannya. Salam sehat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.